Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesta Yasa Giardi, NIM 19003310052. Di sini saya akan menyampaikan mengenai konsep kebijakan pendidikan, teori kebijakan pendidikan, dan yang terakhir kebijakan pendidikan di Indonesia. Untuk poin pertama yang akan saya bahas, yakni mengenai konsep kebijakan pendidikan. Ada 5 poin. Yang pertama tujuan, yang kedua rencana, yang ketiga program, yang keempat keputusan, dan yang terakhir dampak. Yang pertama yakni tujuan, di mana setiap kebijakan pasti seharusnya memiliki tujuan. Sebuah kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan pendidikan dapat terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak secara luas. Poin yang kedua atau selanjutnya yakni rencana. Jadi setelah tujuan pendidikan dirancang, maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, program. Program merupakan upaya yang dilakukan agar mencapai tujuan dengan cara melihat keberhasilannya dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Yang selanjutnya yakni keputusan. Keputusan merupakan bentuk tindakan dalam penentuan tujuan dari sebuah kebijakan. Yang kelima yakni dampak. Dampak merupakan pengaruh yang dijumpai setelah kebijakan itu telah ditetapkan, baik itu dampak positif atau negatif. Materi selanjutnya yakni teori kebijakan pendidikan. Ada 3 teori, yakni teori rasional komprehensif, merupakan teori yang intinya mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional, komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai. Yang teori yang kedua yakni incremental adalah teori yang intinya tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif, serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat sebuah kebijakan. Yang ketiga yakni teori behavioristik, yaitu teori yang berhubungan dengan perubahan tingkah laku yang berlangsung lama, serta perubahan tingkah laku tersebut tergantung pada pengalamannya dengan lingkungan. Yang ketiga yang akan saya bahas yakni kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru pada tahun 1967, Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegrikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan dari tingkat ibtidaiyah sampai aliyah. Kebijakan pendidikan Islam pada masa reformasi, yakni pada masa ini pendidikan agama ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai perguruan tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.